Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Alhamdulillah. Baik. Oke, sekarang mata pelajaran apa? Broadcasting. Dan sebelum dimulai pelajarannya, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini kalian siapa? Awas, Indah, awas. Awas. Oke, sama kawas dipimpin doa terlebih dahulu ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran hari ini, angkatannya kita berdoa. Amin. Amin. Sudah selesai. Baik, sudah berdoa. Kita absen terlebih dahulu. Di sini ada Rizky Indra, Asya Amelia, Siva, Awas. Saya boleh dulu. Oke, hadir semua. Di sini ada yang hadir. Iya. Dia gimana? Sakit. Sakit apa? Ada keterangan nggak? Tapi suratnya masuk sama Bu. Kenapa Bu? Nikah. Oke, kalau gitu cuma sedikitan ya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi broadcasting. Di sini udah ada yang tahu tentang broadcasting belum? Oke, di sini Ibu mau menjelaskan tentang sedikit materi tentang broadcasting perfilman. Nah, jadi di dalam broadcasting perfilman ini seperti bidang keahlian yang mempelajari tentang produksi distribusi media khususnya dalam format audio dan video. Broadcasting itu berfokusnya pada penyiaran melalui media seperti radio, televisi, sedangkan perfilman fokusnya pada produksi film dan konten visual lainnya. Nah, di sini juga terdapat penjelasan. Terus siswa itu mempelajari berbagai aspek termasuk perencanaan program penulisan naskah, produksi audio dan video serta tata cara penyiarannya. Lalu selanjutnya di sini ada perfilman. Nah, perfilman ini juga berbeda dengan broadcasting. Jadi perfilman ini sendiri mempelajari tentang seluruh produksi film, mulai dari perencanaan, penulisan naskah, serta pengambilan gambar, editing, sehingga distribusi siswa akan mempelajari berbagai aspek teknis dan kreatif seperti tata kamera, tata cahaya, suara, editing, serta tata artistik lainnya. Nah, di sini juga sejarahnya nih. Sejarahnya itu jadi broadcasting dan perfilman dimulai dari penemuan telegraf telepon. Lalu kemudian sejarah jauh dan transmisi ini suara berkembang pada radio di Indonesia. Kemudian setelah kemerdekaan dengan radio menjadi sangat efektif dalam penyampaian informasi perfilman di Indonesia, mulai dengan naskah film dan tentunya. Nah, di sini ada keahlian dalam broadcasting perfilman ini. Di antaranya ada tata kamera, tata cahaya, tata suara, editing, penulisan naskah, lalu ada produksi program. Jadi tentang kamera ini sendiri, teknik itu seperti pengambilan gambar dengan menggunakan kamera. Nah, tata cahaya juga teknik pengaturan cahaya dalam proses pengambilan gambar dan lain sebagainya. Tata suara teknik produksi dan pengelolaan suara. Nah, lalu di sini ada editing juga, proses penyuntingan audio dan video. Nah, selain itu di sini juga ada penulisan naskah. Si penulisan naskah sendiri ini juga pembuatan naskah untuk berbagai jenis konten seperti film, program, TV, dan radio. Nah, setelah itu ada produksi program. Nah, program ini perencanaan dan untuk pelaksanaan produksi program baik untuk film maupun penyiaran. Oke, sebelumnya ada yang bertanyakan? Lalu saja. Kenapa Bu? Nah, di sini kita mulai saja. Jadi di sini juga ada peluang karir dalam broadcasting perfilman itu sendiri. Jadi peluang karirnya itu seperti radio dan televisi, jadi prosedur, penyiar, reporter, kameramen, editor, dan berbagai peran lainnya. Lalu di sini juga ada industri film seperti sutradara, penulis naskah, operator, kamera, editor, dan berbagai peran lainnya juga. Di sini juga ada media digital. Media digital itu apa sih? Jadi media digital itu pembuatan video, konten kreator, dan berbagai jenis peran lainnya. Nah, yang terakhir ini ada industri kreatif. Industri kreatif itu apa sih? Seperti production, host, studio film, dan berbagai perusahaan yang bergerak di bidang media. Oke, kita lanjut ya. Nah, dalam broadcasting perfilman ini sendiri ada beberapa alat yang
Yang terakhir itu adalah bertanggung jawab terhadap hasil akhir program acara transmisi. Yang selanjutnya ada peran sebagai penulis naskah kreatif. Jadi si penulis naskah ini bertugas seperti menentukan ide, pembuatan naskah yang kreatif, lalu yang bertugas memberikan arahan juga kepada para pemain untuk mengisi acara tentang isi acara yang akan diproduksi itu sendiri, serta menjaga isi acara secara detail sesuai naskah ketika produksi berlangsung sampai dengan hasil akhir. Lalu di sini ada penataan kamera juga. Jadi tugas penataan kamera itu seperti videografer memposisikan kamera dan menghasilkan gambar sesuai dengan instruksi sutradara. Lalu memberikan saran untuk sutradara agar gambar yang ditangkap kamera terlihat lebih indah dan bagus dan berkualitas, serta bertanggung jawab terhadap perawatan dan penggunaan kamera selama produksi berlangsung dari persiapan hingga pengempakan dan mengenali dan mengatur pencahayaan. Nah, yang selanjutnya di sini ada penata artistik. Penata artistik itu apa ya? Kalian bisa baca sendiri ya. Nah, di sini juga ada penata suara, apa tugasnya nanti ibu kasih aja poin-poinnya. Ini juga ada peran yang terakhir ada editing. Editing itu apa sih tugasnya? Editor itu ya seperti yang ibu jelaskan di sini nanti ibu. Nah, selanjutnya ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk pemahaman yang telah ibu kasih pembahasan yang telah dijelaskan tadi. Di sini ibu mau bertanya sama kalian. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan broadcasting itu sendiri? Aku bisa. Boleh? Asya. Jadi broadcasting itu adalah proses penyiaran informasi berupa suara atau gambar melalui secara luas kepada publik melalui media massa seperti televisi, radio, ataupun internet. Alat yang bisa digunakan dalam dunia perfilman, siapa yang bisa jawab? Kamera, apalagi? kamera, terus mikrofon, ya lighting juga buat Apalagi? pencahayaan, headphone, ya. Oke, yang terakhir nih, kasih poin lagi. Perluakan apa aja sih yang biasanya digunakan dalam dunia broadcasting itu sendiri? Ada